Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih, siapa di antara kita yang lahir bulan Desember seperti Yesus? Ada yang lain bulan Desember 1, bulan Desember 2, 3, 4, 5 bulan Desember. Yang ulang tahun bulan ini Januari ada? 1, 2, 3, 4, 5. Bulan Februari ada yang ulang tahun 1, 8, 4, 5, 3, 6, 10. Nah sekarang apa yang kita rayakan kalau kita ulang tahun? Nah, kelahiran. Kita merayakan kelahiran waktu kita lahir, ya? Atau makan-makan yang penting? Nah itu yang kita perlu melihat. Dan kita selalu ulang tahun itu selalu suasana gembira, bahagia. Nah kita sadar merayakan ulang tahun itu bukan merayakan kelahiran waktu itu, tetapi merayakan cinta Tuhan yang memberi hidup pada kita. Itu sebenarnya makna kita ulang tahun. Kita bersyukur merayakan cinta Tuhan yang memberikan hidup kepada kita, sehingga kita dengan ulang tahun itu mempunyai semangat baru. Tuhan mempercayakan hidup itu kepada kita dan Tuhan memberikan kasih-Nya. Demikian juga kalau kita merayakan Natal, kita tidak merayakan kelahiran Yesus waktu itu. Memang secara historis Yesus lahir, dan itu bisa dicek secara konkret waktu pemerintahan Kaisar Agustus. Saat dia memberikan maklumat untuk cacat jiwa yang pertama, maka semua orang pulang ke kampung halaman. Bukan hanya itu yang kita rayakan, tetapi kita merayakan cinta Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita merayakan Natal, kita merayakan cinta Tuhan yang hadir menjumpai kita dan ingin tinggal bersama dengan kita. Maka dengan pengalaman itu kita selalu sadar penyertaan Tuhan ini di dalam hidup. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan hadir dalam hidup kita melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana, dan Dia memang memilih kesederhanaan itu. Dia lahir bukan di rumah sakit, bukan di hotel atau penginapan, juga bukan di rumah, tapi Dia lahir di tempat umum. Nah, kita bisa memahami dengan perintah supaya semua orang yang ada di perantauan itu kembali ke kampung halaman untuk cacat jiwa, maka semua orang yang merantau itu pulang ke Bethlehem. Dan itu yang membuat Bethlehem tidak lagi bisa menampung semua orang itu, termasuk Yusuf dan Maria. Dan Yesus dilahirkan di Palungan. Sebenarnya itu Yesus dilahirkan di tempat umum, seperti terminal Kampung Melayu atau Kampung Rambutan, tempat umum. Dan kita semua tahu bahwa kendaraan mereka itu hewan. Maka di tempat-tempat umum itu dibuat palungan, yaitu tempat untuk memberi makan bagi ternak-ternak itu. Dan dengan demikian dikatakan di palungan itu orang sekitar situ memahami dan tahu tempatnya. Nah karena itu Yesus memilih lahir di tempat umum untuk mudah dijumpai, dicari semua orang. Dan dalam konteks ini kita bisa paham bahwa Tuhan itu gampang dicari dan ditemukan dalam hidup. Permasalahannya apakah kita sendiri selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Biasanya kita ingat Tuhan kalau kita mempunyai kesulitan. Nah itu yang kita sadari, kita perhatikan. Namun dengan peristiwa
Natal ini cinta Tuhan dinyatakan kepada kita dan Dia ingin tinggal bersama dengan kita. Dan Dia tinggal di palungan itu, Dia tinggal di tempat umum ini. Nah, bagi kita juga dengan Natal itu Tuhan ingin hadir dan tinggal bersama dengan kita, yaitu di hati kita. Maka kita juga memahami bahwa hati kita itu menjadi palungan yang perlu kita siapkan sehingga layak untuk menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan yang konkret, menerima Yesus yang ingin selalu menyertai kita. Saudara-saudari kasih, kalau kita sadar, palungan itu tempat memberi makanan. Dan Yesus tinggal di sana, ternyata Dia juga ingin memberi makanan kepada kita. Sangat terasa melalui Ekaristi, Dia memberikan tubuh dan darahnya. Dan karena itu kita sadari bahwa sungguh dengan kehadiran dan cinta Tuhan itu, Dia ingin memberikan daya hidupnya untuk kita. Maka baik kalau kita juga selalu menyadari, menyiapkan hati untuk palungan, menyiapkan hati bagi Kristus. Karena setiap kita Ekaristi, kita sambut komuni suci, Yesus masuk dalam diri kita dan tinggal di hati kita. Itu pentingnya kita menyiapkan hati. Nah, bagaimana kita menyiapkan hati yang layak bagi Tuhan? Paulus dalam bacaan yang pertama tadi mengungkapkan cukup jelas bahwa kita diajak untuk membersihkan hati kita dari segala hawa nafsu, kenajisan, kejengkelan, dendam, apalagi upaya untuk menyakiti orang-orang sekitar kita. Sebaliknya, kita diajak untuk sungguh membuat hati kita mampu mencintai semua orang. Maka kayak apa yang diungkapkan Paulus dalam bacaan hari ini juga menyadarkan kita semua bahwa Tuhan memberikan sukacita, kedamaian, kebahagiaan dalam pribadi kita. Maka kita juga sadar membuli teman itu berarti kita tidak mencintai mereka. Membuli teman itu bisa membuat trauma, luka hati dalam pribadi mereka. Nah, dengan hati yang menerima cinta Tuhan, kita mampu untuk mencintai teman-teman kita. Kita mampu untuk menerima semua pribadi, mendukung untuk berkembang dengan lebih baik. Jadi yang kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika kehidupan kita, maka dengan peristiwa Natal ini, Tuhan ingin hadir dalam hati kita dan Dia ingin memberikan daya cinta kepada kita supaya kita juga bisa mencintai orang tua kita. Kita bisa mencintai para guru yang ada bersama dengan kita, teman-teman kita. Nah, sekarang yang perlu kita sadari, kadangkala kita kurang sungguh mencintai orang tua kita. Justru kita sering menuntut mereka memenuhi yang kita inginkan. Kalau tidak dipenuhi, kita marah kepada mereka. Nah, apakah sikap ini baik untuk kita? Jelas dalam bacaan yang pertama tadi kita diajak untuk menghilangkan nafsu dan kemarahan dalam pribadi kita. Tapi kita diajak mengembangkan cinta kasih. Dan kalau itu yang kita kembangkan, pasti orang tua kita akan bangga, akan semakin mencintai kita, dan kita juga mampu membahagiakan mereka semua. Yesus ternyata mau dijumpai oleh juga orang-orang yang sederhana. Dalam Injil tadi kita bisa melihat warta pertama yang diberikan malaikat yaitu pada para gembala. Dan para gembala itulah yang mencari dan berjumpa dengan Yesus pada pertama kalinya, bukan orang lain. Kita sadar gembala itu orang sederhana tapi patuh tanggung jawab. Maka tadi kita juga bisa melihat bahwa mereka
menggembala, menjaga domba-domba pada malam hari. Itu ungkapan tanggung jawab. Nah, di sini yang juga perlu kita tumbuhkan dalam pribadi kita, rasa tanggung jawab kita terhadap kepercayaan orang tua untuk belajar. Rasa tanggung jawab kita juga untuk mencintai teman-teman kita. Dan kalau itu yang kita kembangkan, pasti kita sendiri akan dicintai oleh banyak orang. Nah, di sini yang kita lihat bahwa sungguh Tuhan ingin dijumpai oleh banyak orang, terutama juga yang sederhana di dalam kehidupan. Dan dari pengalaman perjumpaan ini, mereka semua merasakan sukacita. Dan kehadiran Kristus itu pertama-tama membuat semua orang bahagia, tapi juga menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, ini yang bisa kita kembangkan dalam pribadi kita. Kalau kita menghayati kasih Tuhan dalam hidup kita, semua potensi yang kita miliki bisa kita kembangkan dengan optimal. Entah itu karya seni, olahraga, kesehatan, dan juga akademik. Itu semua potensi-potensi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita kembangkan dengan baik, pribadi kita akan sungguh menunjukkan kualitas diri kita. Lalu juga kalau kita kembangkan dengan baik, kita sendiri akan berkembang secara optimal di dalam kehidupan ini. Dan dengan cara demikian, kita juga menghadirkan kemuliaan Tuhan untuk hidup kita. Maka kalau kita berhasil, percayalah, yang bergembira bukan hanya kita. Kita berhasil, kemuliaan Tuhan kita nyatakan di dalam hidup kita. Maka benar pada tahun 2024 ini, kita kembangkan semangat kita seperti para gembala tadi, selalu mencari dan bersama dengan Tuhan, selalu gembira dalam kehidupan kita, dan kita juga mengembangkan kasih untuk orang tua, untuk semua orang pribadi yang kita jumpai. Kita mengembangkan potensi-potensi diri kita. Dengan demikian kita semakin bermakna dan juga kemuliaan Tuhan kita hadirkan dalam hidup ini.